Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk melakukan setup di Vuetify. Nah, Vuetify sendiri kita akan gunakan untuk membangun halaman UI-nya dari aplikasi yang sudah kita buat atau yang sudah kita install kemarin. Jadi untuk tampilan UI-nya itu akan seperti ini nantinya. Ya, untuk melakukan setup dari Vuetify-nya, kita buka saja dulu di web browser Vuetify. Enter. Nah, untuk Vuetify akan kita gunakan di sini yaitu Vuetify versi yang ketiga, yang versi terbaru. Dan Vuetify ini adalah salah satu Vue Component Framework yang untuk membangun UI-nya yang dikembangkan oleh Google. Kita masuk di Get Started untuk lakukan setupnya dan instalasinya. Nah, sini untuk instalasi kita sendiri kita akan coba menggunakan yang sudah kita buat di aplikasi kita. Kita coba buat atau kita coba install package-nya. Di sini sudah ada cara penggunaan CDN. Kalau teman-teman yang pakai Laravel Mix juga sudah ada cara setupnya. Untuk di sini saya akan coba gunakan yang Exciting Project karena kita sudah buat project dari Vue.js-nya. Di sini cara instalasinya bisa menggunakan yarn, npm, pnpm, dan juga ban yang terbaru. Di sini kita gunakan npm install Vuetify. Kita copy instalasinya dan nanti kita coba lakukan setupnya. Untuk setupnya kita pindahkan saja dulu ke sebuah notepad. Kita ambil dari impornya dan juga hostnya. Saya buka notepad seperti ini, yang nanti kita tinggal kopas dan npm install Vuetify-nya kita copy juga masuk ke terminal di project kita. Oke, kita masuk ke terminal, view terminal, lakukan instalasi dari package Vuetify-nya. Kita paste ke sini yang tadi kita sudah copy, npm install Vuetify. Tunggu proses instalasinya. Setelah selesai, kita lakukan setup untuk Vuetify-nya di main.js. Kita close dulu, masuk ke main.js. Nah, main.js ini yang berjalan di si servernya nanti pada saat kita jalankan npm dev. Nah, sini ada app mounts. Kemudian di sini cara kita untuk pemanggilan id app, yaitu kalau kita baca di index.html, dia akan jalankan di dalam div app-nya ini yang ada di index.html. Jadi mirip seperti cara kita yang video-video sebelumnya kita jalankan di div id app. Nah, dan main.js-nya ini kita coba panggil yang tadi sudah kita copy, yaitu setup dari Vuetify-nya. Saya copy dari notepad, masuk ke sini seperti ini. Jadi sudah ada import untuk Vuetify style-nya, import untuk create Vuetify, dan import untuk semua komponen di Vuetify-nya seperti vDialog, vapps, dan lain-lain. Dan juga import untuk Vuetify directive-nya seperti Vuetify untuk mengatur position, color, varian, dan lain-lain. Dan kita tampung dalam folder Vuetify, jalankan fungsi create Vuetify-nya. Kemudian object, di sini kita tampung komponen dan juga directive-nya. Kemudian kita use Vuetify-nya yang ini, variable Vuetify. Di sini app.use Vuetify, dan di sini kita komen saja dulu untuk routernya karena kita belum masuk ke router. Kita komen dulu dan kita hapus beberapa file bawaan dari Vue.js yang sudah kita install kemarin. Contoh mungkin seperti file asset, kita hapus dulu, logo, main.css, dan kita hapus semua
file yang ada di komponen seperti icons, komponen hello, welcome component, dan juga welcome item. Dan di sini kita hapus import main.css-nya. Nah, yang akan berjalan di dalam main.js-nya ini yaitu file bernama app.view sebagai root komponen kita atau komponen utamanya nanti di sini app.view. Nah, untuk tampilan dari app.view-nya kita akan coba rombak semua. Kita hapus scriptnya yang ada di atas, hapus juga style CSS-nya. Kemudian kita coba copy style dari website Beautify di web browser. Kita bisa masuk ke dalam komponen. Di sini kita pakai yang tampilan UI yang lebih simpel dulu untuk membangun tampilan dari adminnya. Kita bisa masuk ke dalam bagian navigation roller. Ini kita bisa atur seperti ini ya. Jadi kita pasang width-nya berapa untuk rollernya bagian kiri. Ini ada beberapa item yang dia gunakan atau komponen dari Beautify-nya seperti navigation roller dan lain-lain. Nah, di sini kita gunakan yang ini saja. Di sini ada rollernya dan juga ada nama dari project yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini ada juga bagian navigasi bagian kanan. Dan di sini tombolnya untuk membuka rollernya langsung di bagian bawah. Nanti kita ganti posisinya, jangan di bawah tapi di bagian kiri. Kita copy code-nya di sini. Kita copy dulu template-nya. Nah, template-nya ini itu yang mengatur bagian HTML-nya. Komponen-komponen dari Beautify-nya. Jadi kita copy semua komponen dari Beautify, dari vmain, vnavigation roller dan lain-lain. Kita copy dari pembuka vcard sampai penutup dari vcard. Masuk ke dalam codingan lagi di VS Code. Kita hapus yang ada di sini. Nah, ini ada view router, nanti kita akan bahas di video yang akan datang. Kita paste ke sini. Save. Oke, sudah masuk. Nah, kemudian ada error di beberapa sisinya seperti add click-nya ini. Itu pada saat tombol klik di dalam iconnya tadi diklik, dia akan menjalankan fungsi drawlernya. Cuma di sini belum ada fungsi drawler yang kita buat dalam scriptnya. Dan items-nya ini itu juga dia berbentuk objek, yaitu items dari listnya, list dari navigasi drawlernya. Nah, ini navigasi sidebar-nya, kita komen saja sidebar. Dan yang ini untuk bagian navbar, bagian kepalanya. Dan di sini bagian main content. Kita tulis saja sini main. Kita bisa masukkan teks random dulu H1. Ini bagian konten. Dan di sini karena ada error, kita masukkan juga scriptnya. Masuk lagi ke dalam web browser. Kita copy script dari navigation rollernya di bagian sini. Script. Nah, untuk scriptnya ini dia gunakan yang namanya option API, yang nanti kita bisa ubah ke composition API. Kita copy dari sini sampai ke sini. Copy. Kita buka buat scriptnya, script. Dan scriptnya supaya lebih mudah penggunaan composition API-nya, supaya kita tak perlu return lagi properti dan juga fungsi yang akan kita masukkan ke dalam template. Kita bisa tambahkan di sini setup. Dan kita paste. Nah, ada error. Kita import dulu fungsi left-nya. From destructuring from view. Nah, kemudian kita ubah properti datanya ini jadi composition API.
Kita buat di sini cons pertama untuk crawler sama dengan left, nilai defaultnya itu false. Nah, grup kayaknya tidak perlu, kita hapus juga ini watchnya, grupnya juga. Oke, selanjutnya di sini kita buat untuk cons items, buat juga berupa left, berupa array object seperti ini. Nah, ini objeknya dari items yang ini sampai di bawah sini. Kita cut, masuk ke sini. Oh, objeknya double. Sini kita hapus, yang ini dihapus juga. Oke, kita hapus juga yang ini. Hapus, save. Jadi itemnya ini itu untuk bagian sebelah kiri, yaitu item dari navigasinya, yaitu ada totalnya full dan juga value-nya full dan seterusnya. Yang bagian kiri yang ini yang menggunakan list. Di sini dia melakukan looping dari listnya berdasarkan item object yang kita masukkan. Jadi dia seperti di Slender yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Juga feedrawler. Jadi pada saat tombolnya ini diklik, dia akan otomatis menjalankan atau mengubah nilai dari drawlernya dari false jadi true. Begitupun sebaliknya, kalau diklik lagi tombolnya untuk membuka tutup crawlernya yang ada di sini dari vModel crawler. Dan di bagian kiri kita cukup buat satu saja ikonnya kayak gini, dan nama aplikasinya contoh di sini admin news. Kita buat saja namanya seperti ini. Kita coba cek di dalam web browser, tapi sebelum itu kita jalankan dulu servernya. Masuk ke terminal, npm run dev. Aman, tidak ada error. Kita masuk ke web browser, jalankan localhost 5173. Ini tampilan dari code kita. Ini ikonnya tidak tampil, dan juga di sini karena ada cut jadi ada garis bawah di bawah sini. Kita coba setting lagi code-nya, dan juga rollernya kita bawa di sebelah kiri. Nah, untuk rollernya dia akan menjalankan di sebelah kiri. Kita ganti location-nya ke left, dan tempo larinya kita hapus saja. Kemudian tadi untuk card-nya kita hapus yang atas card dan juga penutup card yang di sini. Save, kita coba jalankan. Reload. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ikonnya belum tampil, tapi code-nya sudah jalan untuk navigasinya. Navigasi dari rollernya. Selanjutnya kita bisa coba untuk melakukan ikonnya nih supaya tampil. Nah, masuk ke dalam dokumentasi Vuetify. Kita bisa searching saja untuk icon. Di bagian bawah fiturnya. Oke, di sini kita bisa atur ikonnya, itu bisa menggunakan material design icon, material icons, font awesome 4 atau font awesome 5. Kita bisa lakukan setup dari ikonnya di dalam plugins dari Vuetify-nya, atau kita bisa lakukan menggunakan link CDN-nya. Di sini kita gunakan MDI, material design icons. Kita copy link CDN-nya. Kita bisa masukkan ke dalam index.html. Masuk ke dalam kode index.html, kita masukkan ke sini. Selanjutnya di sini kita bisa masuk lagi ke dalam codes app.view. Kita coba masukkan sidebarnya di atas dari navbarnya. Kita cut, masuk ke atas,
save. Kemudian kita coba cek tampilannya. Reload. Oke. Nah, rollernya jalan dan ikonnya tampil di sini. Nah, kemudian mungkin terakhir kita bisa ganti icon yang ada di sini dan mengganti warna dari navigasi bagian kiri dan headernya, roller dan juga headernya. Kita bisa atur dulu untuk colornya. Kita masuk ke dokumentasi, kita bisa cek di dalam color. Ini untuk colornya. Jadi untuk pewarnaan, teman-teman bisa gunakannya warna apa saja yang ada di sini. Untuk saya sendiri, saya akan coba gunakan Blue Lightning 5, yaitu ini kode heksanya. Dan di sini kita bisa masukkan kayak gini, nama dari warnanya. Kita copy, masuk ke dalam codingan. Kita coba cek di bagian color yang ini. Kita ganti color dari navbarnya dulu ke BG Lighting keempat, dan color dari rollernya. Sini color Blue Lighten 4. Save. Kita coba cek tampilannya. Reload. Nah, seperti ini tampilan dari rollernya dan juga navnya. Terakhir mungkin di sini ikonnya kita ganti jadi icon logout. Di sini icon yang kita gunakan MDI icon. Kita searching saja. Kita cari icon logout. Oh ya, ini sudah ada. Kita copy yang ini. Kita gunakan yang home assessment atau yang webform karena kita gunakan yang versi CDN-nya. Kita copy MD logout-nya, masuk ke dalam code-nya, masuk lagi ke dalam kode. Kita ganti icon di bagian kiri, berarti yang ini. Yang bagian kanan, ini yang bagian kiri. Nama dari halamannya bagian kanan yang ini. Kita ganti di sini ikonnya jadi MDI logout, dan kita ganti warnanya color sama dengan red untuk warna merah. Kita coba cek tampilannya. Reload. Nah, tampil untuk tampilan logoutnya seperti ini, dan navigasinya sudah berjalan dengan baik. Oke, di video berikutnya kita akan coba untuk melakukan komponen. Jadi kita pisah-pisah antar komponen di dalam webnya ini. Jadi ini untuk satu komponen sidebar, ini komponen navigasi di dalam folder komponennya ini, yang nanti kita gunakan props dan juga image supaya dia bisa komunikasi antar komponen turunan dan juga komponen utamanya. Sekian video kita kali ini untuk setup dari Vitify dan mengatur tampilan UI-nya untuk admin. Like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. See you next video. Have a nice day. Bye.